Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali belajar PAI. Adapun materi pembelajaran kita masih tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, Alhamdulillah materi pada hari ini yaitu mengenal tokoh As-Sabiqun Al-Awwalun. Apa itu As-Sabiqun Al-Awwalun? As-Sabiqun Al-Awwalun adalah para sahabat generasi awal yang mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka itu antara lain ada dari golongan wanita, yaitu Siti Khadijah. Kemudian ada dari golongan orang tua, yaitu Abu Bakar. Kemudian ada dari golongan pemuda, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada dari golongan anak-anak, yaitu Zaid bin Harithah. Dan dari golongan pengusaha atau bangsawan Utsman bin Affan. Mari kita mengenal beberapa as-sabiqun al-awwalun tersebut. Yang pertama yaitu Sayyidati Khadijah. Nama lengkap Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Issa bin Qais al-Quraisyah. Khadijah adalah wanita Quraisy yang mulia dan kaya. Dahulu sebelum datangnya wahyu, beliau dipanggil At-Thahirah, yang suci. Beliau adalah seorang wanita pengusaha yang mulia dan dermawan. Beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW. Merupakan golongan perempuan yang pertama kali masuk Islam. Khadijah memiliki pembantu yang bernama Maisyarah. Maisyarah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW. Tanda kenabian tersebut diantaranya tidak adanya bayangan Nabi Muhammad ketika berjalan di siang hari, dikarenakan cahaya Nabi Muhammad SAW lebih terang dari teriknya matahari, dan dari kejujurannya dan Nabi Muhammad memegang amanah. Khadijah menginginkannya agar Nabi Muhammad menikahinya karena amanah, kejujuran, dan kebaikan hatinya serta keindahan parasnya Rasulullah SAW. Umur Muhammad ketika itu adalah 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Semasa hidupnya, Khadijah mengabdikan hidup dan sepenuh hatinya mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama ini adalah kisah atau cerita mengenai Sayyidah Khadijah. Kemudian yang kedua adalah Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia, berani, kokoh pendirian, akhlak yang mulia, penyabar, memiliki azimah atau kemauan yang keras, bertawakal kepada Allah, keyakinannya yang kuat kepada Allah, bersifat wara'ah, suhud kepada dunia, ramah dan lembut peragainya. Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali memeluk Islam. Dengan masuk Islamnya Abu Bakar banyak manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena berkat jasa Abu Bakar, tokoh-tokoh Quraisy akhirnya juga masuk Islam. Abu Bakar terkenal dengan sebutan As-Siddiq, artinya Abu Bakar yang benar. Saat itu Abu Bakar orang yang pertama kali meyakini perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di saat yang lain masih ragu dan tidak percaya terhadap perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Abu Bakar juga terkenal orang yang dermawan. Beliau gemar berinfak, memerdekakan budak yang disiksa seperti Bilal. Beliau selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW, baik saat di Makkah, berhijrah, hingga sampai ke Madinah. Saat kematian Rasulullah, banyak para sahabat yang ragu-ragu, termasuk Umar bin Khattab, yang menganggap bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin mati. Kemudian Abu Bakar bangkit dan menyampaikan kepada para sahabat bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa, sehingga siapapun pasti akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan tetap selalu hidup.
Demikian kisah hidup Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita meneladani akhlak mulia beliau. Ya, jadi itu mengenai kisah singkat sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, semoga Anda bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Kemudian kisah ketiga adalah kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sepupu pertama Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Abu Thalib dan ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah, adalah anak Abdul Muthalib dari satu ibu. Ia lahir pada tanggal 13 Rajab sekitar 610 Masehi, yakni 23 tahun sebelum hijrah. Saat lahir, ibunya memberi nama Asad dan Haidar, ayahnya memberi nama Sa'id. Namun Nabi Muhammad SAW menamai Ali nama yang ditetapkan Allah untuknya. Di antara sekian nama panggilan untuk mengungkapkan rasa hormat, yang paling terkenal adalah Abu Hasan, Abu Sa'ab, Taid, dan Abu Aturab. Gelar-gelarnya adalah Murtada, yang terpilih, Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukmin, Imamul Muttaqin, imam orang-orang bertakwa. Nabi Muhammad SAW mencintai Ali lebih dari mencintai seluruh putranya. Ali pun mencintai Nabi Muhammad melebihi dari siapapun. Ali mulai bertindak sebagai pengawal Nabi Muhammad SAW ketika usia 14 tahun. Saat itu, ketika para pemuda Quraisy atas anjuran orang tua mereka sering melempari Nabi dengan batu, Ali bertugas sebagai pembela Nabi. Dia jatuhkan para pemuda, merobek hidung, merontokkan gigi, dan membantingnya. Atas perbuatannya itu Ali dinamakan Qadim, pembanting, hingga tidak seorang pun berani melempar sesuatu kepada Nabi ketika Ali mendampinginya. Ali tidak akan pernah membiarkan Nabi Muhammad SAW pergi sendiri. Pengorbanannya pada malam menjelang hijrah dan perjuangannya di seluruh medan tempur adalah bukti nyata kecintaannya yang amat mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Ali menikah dengan Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW dari Khadijah. Dari pernikahan dengan Fatimah, Ali memiliki 4 anak, dan yang anak kelima, Muhsin, mengalami keguguran ketika masih berada dalam kandungan, yang juga menyebabkan kematian Fatimah. Nama putra-putri mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kalsum. Ya, itulah Nanda kisah singkat mengenai kehidupan sahabat Rasulullah, mulai dari as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk agama Islam, mulai dari Sayyidatu Khadijah, Sayyidatu Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu Anda materi pembelajaran kita hari ini. Silakan Anda baca-baca kembali, nanti ada latihan Pak Guru kirimkan untuk Anda kerjakan. Syukuran Anda atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.